Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Apa kabar? Semoga teman-teman semua selalu diberi kesehatan ya, diberi kelancaran semuanya, amin. Di kesempatan siang kali ini jumpa lagi dengan Porang Magelang. Oke, di kesempatan kali ini kita akan sedikit membahas tentang umbi-umbi yang masih bisa diselamatkan ya, masih bisa untuk bibit. Jadi keluh kesah seorang petani itu bervariasi ya, macam-macam. Pengalaman kita di tahun-tahun yang lalu itu banyak umbi-umbi atau umbi yang mau jadikan bibit itu banyak yang rusak, tapi nggak langsung kita buang ya. Masih kita bagaimana caranya kita manfaatkan untuk jadikan bibit atau mungkin bisa jadikan kompos juga bisa ya. Tapi untuk kesempatan kali ini saya akan sedikit memberi informasi ke teman-teman semuanya bahwasanya umbi-umbi yang rusak itu tidak langsung kita buang, tapi kita jadikan lagi untuk pembibitan. Dan bagaimana caranya? Ikuti terus video Porang Magelang. Yuk. Nah, di depan kita ini sudah ada sampel-sampel ya, atau porang-porang kita yang rusak. Itu rusaknya macam-macam teman-teman. Ada yang rusak kena cangkul, ada yang rusak kena bakteri, ada yang rusak kena jamur, dan ada yang sengaja kita belah seperti itu. Jadi macam-macam ya. Nah, setelah nanti udah tumbuh tunas, kita akan tanam di polybag seperti ini. Nah, ini bahkan ada yang tunas 2 ini teman-teman. Nanti setelah umur sekitar 1,5 atau nyampe 2 bulan itu kita pindah di lahan seperti itu teman-teman. Jadi ini praktek-praktek yang kita alami tahun-tahun lalu ya. Nah, contoh misalnya seperti ini teman-teman. Ini katak yang terkena cangkul, lalu kita rapikan. Dulu ini dari bibit katak yang udah dorman ya, dan udah tua seperti itu. Umbi maaf, bukan katak ya. Umbinya udah kepotong, lalu kita rapikan sekalian. Lalu kita angin-anginkan, kita kasih fungisida. Kalau yang ini, itu merah-merah itu fungisida. Lalu ini udah mulai tanda-tanda keluar tunas seperti ini teman-teman. Nah, bisa dilihat ya. Nah, itu udah keluar tunas. Yang ini juga udah keluar tunas. Seperti itu ya. Ini yang besar juga ada nih. Nah, kalau ini dulu terjadi pembusukan ya. Jadi di sampingnya ini dulu sempat busuk, terkena jamur. Lalu kita kupas, kita ambil sedikit, kita buang yang jelek. Dan sekarang udah tumbuh tunas ya. Jadi umbi itu tidak harus utuh ya, bulat, bagus. Kalau umbi yang mau kita selamatkan ini udah pasti umbinya itu pasti terbuang ya, karena kita buang yang jeleknya, kita ambil yang bagus seperti ini. Sekalipun ini tinggal berapa persen ya, tapi masih bisa tumbuh tunas seperti itu. Nah, setelah seperti ini udah, ini langsung kita tanam di polybag seperti ini ya. Polybag kecil-kecil. Nanti kalau udah tumbuh daunnya seperti ini, kalau memang ini musim tanamnya udah tiba atau lahan kita udah siap, kalau kita siap untuk menyirami, langsung aja kita pindah di lahan seperti itu teman-teman. Tapi untuk sekarang ini baru bulan Juni 2021, belum saatnya kalau di tempat kami ya. Kalau di tempat kami itu biasanya tanamnya di bulan 10 teman-teman. Ini juga ada sampel-sampel umbi yang udah rusak tapi udah bertunas ya. Tanaman umbi porang kita ini itu udah membusuk parah seperti itu dulu. Ini cuma kita cuci ya, karena ini saya tahu umbinya tua. Kita cuci, kita bersihkan, enggak kita kupas pakai pisau. Kalau ini kita korek-korek aja. Sekarang udah tumbuh tunas seperti ini teman-teman. Tuh, ini akarnya sudah kelihatan itu ya. Pas di samping-samping itu akarnya udah kelihatan. Memang kalau bibit-bibit seperti ini udah siap untuk ditanam ya. Ketika nanti ditanam, kita nggak nunggu lama-lama, ini udah langsung tumbuh karena akarnya udah kelihatan seperti itu. Jadi bibit-bibit seperti ini yang agak rusak seperti ini tidak langsung kita buang ya. Nanti kita bersihkan. Ini bekas ada jamur. Ini juga ada jamur yang putih-putih ini. Nanti kita bersihkan ya. Kalau umbinya tua kita bersihkan aja cukup ya. Kita cuci, kita bersihkan, kita angin-anginkan ya. Nggak perlu kita kasih obat
fungisida atau kasih apa-apa nggak perlu kalau umbinya tua seperti ini. Itu insya Allah aman. Kalau ini terkena cangkul ya, ini terbelah jadi dua ini. Ini baru kemarin ini kita panen, tapi udah lama ini dormannya, dan saya yakin ini umbi ini udah tua. Dan untuk yang terkena cangkul, luka terkena cangkul seperti ini nggak perlu kita kasih apa-apa, ini udah bagus ini teman-teman. Nanti cukup diangin-anginkan saja. Kalau yang seperti ini nanti di pas kulitnya itu akan tumbuh tunas ya. Jadi umbi yang tua seperti ini nggak perlu dikasih apa-apa juga udah bagus. Nah, ini contoh lagi umbi yang terkena cangkul. Nah seperti ini. Umbi yang terkena cangkul itu walaupun dalam, hampir terbelah seperti ini, tidak membusuk teman-teman. Kalau umbinya memang benar-benar tua ya. Tapi kalau umbinya masih muda terkena cangkul seperti ini, dia akan keluar air di sini. Airnya itu nggak bisa kering ya. Nanti kalau dibiarkan saja akan menimbulkan jamur, bahkan terjadi pembusukan. Itu kalau umbi yang muda. Tahun kemarin saya juga alami dapat umbi yang muda, itu jangankan terbelah seperti ini ya, dia terkena goresan di lantai atau di tempat apa yang menimbulkan goresan di umbinya, itu akan terus menerus sangat susah sekali untuk diobati ya kalau umbinya masih muda, karena cenderung masih kadar airnya masih tinggi ya, jadi cepat rusak. Nah untuk umbi-umbi seperti ini saya yakin nanti ini bisa tumbuh tunas lagi. Jadi tidak langsung kita buang ya, umbi-umbi yang kita anggap rusak itu jangan langsung kita buang ya, masih bisa kita selamatkan untuk jadikan bibit. Jadi kita lebih menekan lagi ongkos pengeluaran ya. Nah ini nanti kita rawat bagus ini insya Allah ya tumbuhnya ya. Oke, saya akhiri dulu video singkat dari saya. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk sekedar informasi dari Porang Magelang. Salam ceria petani porang Magelang, salam santun petani porang dari Magelang. Saya akhiri video pendek saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.